Halo teman-teman, hari ini saya mau coba review buku ya. Ini salah satu buku favorit saya juga. Buku lama sih, buku lawas, buku jadul. Ini kebetulan saya dapatnya di salah satu toko buku lama ya, toko buku bekas maksudnya, toko buku bekas. Terus apa ya? Bukunya sih nggak terlalu tebal ya, tipis aja. Terus ini juga buku lama ya, jadi apa ya, tipis aja. Kebetulan isinya bagus sih kalau menurut saya. Isinya juga favorit saya banget sih ini. Ada sisi positifnya lah untuk sebuah cerita buku. Mungkin pertama-tama kita lihat tampilannya dulu ya. Ini memang sih buku lama sih. Saya belinya juga bekas juga sih. Ada ini. Buku ini judulnya Si Miskin Yang Dermawan. Si Miskin Yang Dermawan, penulisnya Prabandharu, penerbitnya Pustaka Jaya. Terus ini ada sini ya, oleh Prabandharu, Pustaka Jaya. Ini buku terbitan cetakan pertamanya tahun 1974 teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat, cetakan pertamanya tahun 1974. Buku lama juga sih ini ya, 1974. Cetakan kedua 1975, ketiganya 1976. Cetak di Bandung. Ini buku lama sih. Saya juga suka sih buku-buku lama kayak gini yang apa ya, emang saya suka ngelihat tampilannya karena buku lama ya. Terus kedua, biasanya ceritanya mungkin kalau buku lama mungkin apa ya, ada beberapa cerita yang menarik sih, terus yang apa ya, asik lah buat dibaca gitu kan. Ini daftar isinya ada beberapa bab aja sini, ada 6, ada 7 bab. Ada 7 bab. Ini daftar isinya. Jumlah halamannya sih cuma 52 halaman ya. Biasanya kalau mungkin buku-buku lain kalau buku puisi mungkin bisa sampai 100 halaman atau berapa gitu. Ini lebih tipis lagi, cuma 52 halaman. Tampilan luarnya kayak gini teman-teman, sederhana sih, tapi buat saya nih apa ya, nyeni banget. Ada gambar apa ini, kayak gambar ibaratnya kalau orang zaman dulu nih mungkin apa ya, pejabat lah gitu, gambar pejabat, siluet pejabat. Terus ada ini gambar orang rakyat gitu kan. Judulnya Si Miskin Yang Dermawan, Prabandharu, penerbit Pustaka Jaya. Kalau cover belakang nggak ada sih. Biasanya mungkin kalau cover belakang kan mungkin biasanya ada sinopsis ya, tapi ini nggak ada sinopsisnya. Buku ini nih sebenarnya ceritanya sederhana sih teman-teman, tapi apa ya, kalau buat saya tuh bagus dan ngena banget gitu kan. Sebenarnya kalau saya mau bilang inti ceritanya itu simple. Ini adalah si miskin yang dermawan kan. Jadi di dalam buku ini tuh ada tokoh utamanya ada dua. Yang satunya adalah ibaratnya kalau zaman sekarang, yang satu itu adalah pejabat kaya raya pejabat. Dia kaya, punya harta banyak, terus dia juga punya jabatan, punya pasukan lah gitu kan. Tapi dia dermawan juga, sama dermawan, tidak pelit dan apa ya, tidak sombong gitu, dermawan. Cuma yang tokoh satunya lagi itu sama dermawan juga, tapi bedanya yang tokoh satunya lagi adalah orang miskin yang bahkan untuk makan sehari-hari aja susah gitu kan. Dia cuma bergantung dari aktivitas hari-harinya itu nyari ikan di sungai. Beberapa ikannya buat dia makan, beberapa mungkin dijual. Terus cuma dari aktivitas dia cari ikan yang dimakan tadi, dimakan tiap hari itu, dia nyempetin, kalau dia kebetulan hidup sendiri ya teman-teman, si satu orang ini yang miskin ini
Dermawannya adalah dia cari ikan, sebagian buat dimasak sendiri kan, dimakan sendiri, sebagian dijual. Yang buat makan sendirinya ini itu dia jadikan minimal 2 porsi, satu untuk perutnya sendiri, satu untuk perut orang lain yang akan dia undang atau enggak yang dia akan bagikan gitu. Dermawannya di situ, dimana tiap hari dia cari ikan, dia tiap hari makan dari ikan tersebut. Tapi dia juga dia juga selain ikan sih ada nasi dan lauk pauknya sih, yang dari ikan yang dia jual tadi ya. Dia dapat nasi dan dapat lauk pauk. Dia masak untuk perutnya sendiri plus masak satu porsi untuk perut orang lain, dimana biasanya dia tiap malam buka pintu dari gubuk yang kecil itu, buka pintu, dan minimal biasanya tiap malam ada satu orang yang datang untuk ikut makan sama dia gitu. Dan dimana di satu cerita di buku ini, kedua tokoh ini yang tadinya sama-sama dermawan, akhirnya mereka ketemu di satu waktu ketemu. Dan dan pelajaran positifnya di mana yang orang kaya itu tadi, yang pejabat itu tadi, dia juga dermawan, tapi ternyata dia masih ada, mungkin istilahnya bahasanya ada sisi jemawanya sedikit lah dalam hati, bahwa ternyata ternyata yang dermawan itu bukan cuma dia, ternyata ada orang lain, bahkan yang dermawan itu ya maaf orang miskin gitu kan. Jadi dia di sini mereka ketemu, sama-sama dermawan tapi ketemu, dan akhirnya ada konflik lah gitu, ada konflik ringan gitu kan, bahwa si orang kaya itu tadi, dia juga tadinya sempat ragu bahwa nih orang miskin tuh benar-benar dermawan atau apa dan bagaimana gitu kan. Akhirnya konfliknya adalah yang pejabatnya tadi ngasih kasih tes lah, ujian-ujian kayak gitu kan, bahwa akhirnya seperjalanan itu dia, yang orang miskin tadi yang tadinya dia bisa nyari ikan di sungai itu dilarang nyari ikan di sungai. Akhirnya dia mulai susah buat menyambung hidup gitu kan. Tapi seperjalanan akhirnya ternyata ya sama sih kayak kita mempelajari hidup kan, kadang memang saat rezeki satu ditutup ternyata ada rezeki lain. Saat si pejabat itu tadi nutup rezekinya yang tidak boleh cari ikan di sungai, tapi ternyata si orang miskin tadi punya jalan lain gitu, ternyata dia dapat kerjaan di lingkungan ini kan latar belakangnya zaman dulu ya, zaman kerajaan gitu kan, di pusat kotanya lah, pusat kerajaannya tuh dia dapat kerjaan gitu kan. Akhirnya dia nggak nyari ikan tapi dapat kerjaan gitu. Terus ketemu lagi sama pejabatnya, di kerjaannya dia diblok lagi nggak boleh kerja gitu. Akhirnya ternyata si orang miskinnya tadi ketemu rezekinya lagi, dapat sumber rezeki dari mana lagi gitu kan. Pada akhirnya sih sebenarnya sisi positifnya adalah yang kita bisa lihat bahwa pertama gitu kan, mau keadaan kita berlimpah atau mau keadaan kita biasa aja, mau keadaan kita miskin sekalipun, ternyata poin berbagi ataupun dermawan itu tuh bukan cuma punyanya atau istilahnya buat orang-orang yang kaya raya. Dermawan karena dia punya banyak, makanya dia bagi gitu kan. Ya kalau kaya berbagi itu wajar, karena kaya ya, karena dia punya banyak, dia berbagi itu wajar. Tapi gimana caranya dia tidak kaya, dia tidak punya banyak hal, dia miskin, tapi dia juga berbagi, tapi berbaginya dengan porsinya dia sendiri. Ya istilahnya kalau mungkin di sini yang pejabat yang kaya tadi, dia bisa berbagi, misalnya berbagi beras berpuluh-puluh kilo, beratus-ratus kilo untuk banyak orang gitu kan, beratus-ratus kilo si orang kaya tadi. Tapi kalau yang orang miskinnya tetap juga harus dermawan juga, harus berbagi juga, tapi karena dia miskin dia tetap berbaginya hanya seukuran satu piring nasi misal kayak gitu kan. Tapi mereka sama-sama dermawan, mereka sama-sama bahasanya yang mencari pahala gitu kan.
yang satunya karena kaya banyak hartanya, yang dia berbagi ratusan kilo gitu kan. Cuma kalau yang satu karena dia nggak terlalu punya, berbaginya satu piring nasi per satu hari, itu udah luar biasa banget ya. Mungkin itu sisi positifnya sih yang aku baca dari buku ini banget ya gitu, bahwa kalau dulu sih mungkin kita pemikirannya lebih simpel bahwa kalau dermawan tuh ya kalau udah punya duit lah gitu, udah punya harta gitu kan, atau enggak udah punya kerjaan gitu kan. Tapi ternyata di buku ini mereka ngajarin bahwa dermawan itu nggak harus tunggu kamu punya harta, punya duit banyak, punya kerjaan yang bagus, punya jabatan yang bagus. Mungkin kerjaan biasa pun tetap tetap harus dermawan dan tetap harus berbagi, tapi disesuaikan skala dan porsinya, ya kan. Bukan berarti bahwa kamu pun nggak punya banyak ataupun bahkan sedikit aja susah terus kamu nggak berbagi. Itu juga nggak pas sih sebenarnya. Semuanya harus berbagi, tetapi sesuai kadar dan posisinya masing-masing gitu kan. Yang penting semua berbagi kan. Sejatinya kalau masalah kalau masalah pahala lah gitu kan, semua juga pasti perlu lah kan gitu kan. Semua perlu untuk bekal lah di sana gitu kan. Jadi ya nggak harus tunggu kamu kaya gitu kan baru berbagi kan. Jadi itu teman-teman, ini kurang lebih sih inti ceritanya kayak gitu. Ada dua orang, latar belakang ceritanya adalah di zaman kerajaan dulu, zaman kerajaan. Yang satu pejabat setingkat bupati lah ibaratnya, punya harta melimpah, punya istana, punya pasukan, punya pengawal. Tapi syukurnya dia tidak sombong, dia dermawan. Cuma di satu waktu ternyata dia punya kesempatan untuk belajar juga. Ternyata ada orang lain di kota itu yang kebetulan dermawan juga sama seperti dia, tapi bedanya orang itu miskin. Tadinya dia sempat sempat curiga, nggak terima, apakah dia ini benar-benar baik ya, atau benar-benar dermawan ya, atau cuma ada maksudnya doang gitu kan. Makanya dia ngetes terus gitu kan, ngetes tidak boleh mancing, tidak boleh mencari ikan di sungai lagi, terus tidak boleh dipekerjakan lagi kan gitu. Tapi ternyata seperjalanan itu si orang miskin tadi tetap konsisten berbagi terus, dan pada akhirnya malah yang si pejabat itu tadi dapat kesempatan untuk ngerasain makanan gratisnya si orang miskin itu tadi. Karena tiap malam kan dia buka pintu di gubuknya untuk berbagi sama orang yang mungkin lebih miskin dari dia gitu kan. Untuk makan saja sulit, atau enggak untuk berusaha saja pun susah gitu. Kalau ini memang dia makan sulit tapi masih bisa berusaha. Mungkin ada yang lebih susah lagi bahwa berusaha pun tidak bisa gitu kan. Yang miskin mungkin tua gitu kan. Dan pada akhirnya si bupati itu tadi dia menyamar terus ternyata si satu malam akhirnya dia pun ngerasain makanan gratisnya si orang miskin itu tadi selama beberapa malam. Dan akhirnya memang dia membuktikan bahwa itu dia orang benar-benar baik, dan akhirnya mereka akhir ceritanya sih membahagiakan sih gitu kan. Si bupati juga kasih sesuatu yang baik-baik juga untuk si orang baik ini gitu kan. Memang si orang baik itu ya pantas sih dapetin nerima itu ya. Ini latar belakang kerajaan. Ini bab pertama, judulnya Menyamar. Isi ceritanya pendek-pendek aja sih ini tulisannya. Terusnya beberapa sih ada gambar-gambar juga teman-teman, ada gambar-gambar siluet. Terus nih ceritanya ya, babnya sih pendek-pendek aja sih, ringan ya. Sudah, terus masuk bab kedua, Ki Bandul Wesi. Ini salah satu tokohnya yang ada di buku ini, Ki Bandul Wesi. Terus ini gitu kan, ini siluetnya tadi yang seolah yang bupatinya tadi nyamar jadi orang miskin, terus keluar malam-malam, akhirnya nggak sengaja ketemu si orang miskin yang dermawan itu tadi. Terus ini pendek-pendek aja dermawan. Nah ini siluetnya bupatinya bahwa dia punya pengawal. Terus ini rakyat biasa ya, ini punya pengawal. Nah dia mulai melarang bahwa tidak boleh cari ikan di sungai gitu kan. Ringan sih sebenarnya ceritanya, terus juga cuma ceritanya ringan
tapi intriknya bagus, terus ngena banget, positif banget gitu kan. Tetap ada intriknya gitu, nggak sederhana banget sih, tetap ada intriknya. Intriknya itu tadi bahwa apa ya, dermawan tuh bukan cuma kisah-kisah kedermawanannya si tokoh utama ya, tapi ternyata dia ketemu dermawan lain yang profilnya kebetulan jomplang gitu lah, apa berbanding terbalik gitu kan. Kalau mereka sama-sama kaya atau enggak lebih kaya dikit sih mungkin agak ini ya, agak mirip-mirip lah kan. Tapi kebetulan yang tokoh satunya ini berbanding kebalik banget, apa justru nggak kaya segala ini kan, mendapat kerjaan tuh tadi judulnya dapat kerjaan ya, cari. Nah ini salah satu siluetnya tadi teman-teman, bahwa ini bupatinya tadi nyamar jadi orang miskin, terus ternyata di satu malam malah akhirnya dia malah dijamu sama si orang miskinnya tadi, dapat makan gratis di tempatnya, dapat makan gratis, sampai akhirnya mereka apa ya, berkomunikasi lah gitu kan, berkomunikasi tiap malam ngobrol, terus malah si bupatinya dapat makan gratis terus. Cuma di sini si orang miskinnya nggak tahu kalau ini bupati, karena dia menyamar jadi orang miskin juga gitu kan, keliling tiap malam. Ini jadi prajurit. Si orang miskinnya tadi endingnya sempat ditawarin pekerjaan jadi prajurit sih gitu kan, jadi prajurit. Terus nah ini yang orang miskinnya tadi, terus dia dapat kepercayaan dari salah satu kepala keamanan istana gitu kan, terus dapat tawaran pekerjaan itu untuk jadi prajurit istana. Keris ajaib, ceritanya sih sederhana sih gitu, suka sih. Sini ini makanya gambar-gambar kan ada gambar-gambar keris ya, cerita zaman kerajaan banget sih itu. Ujian terakhir ya kurang lebih sih itu teman-teman. Nah ini ada siluet juga sih, gambar terakhir, gambar yang halaman terakhir ya, 52 halaman, ringan banget sih. Cuma saya suka banget nih buku-buku lama kayak gini kan. Nah, tadi terbitan 1974 ya kalau saya lupa juga. Iya 1974. Bukunya buku lama. Saya suka buku lama juga, selain yang buku-buku baru kan, saya juga suka buku lama. Terus juga ceritanya positif, ada cerita positifnya. Terus ketiga juga intrik ceritanya nggak terlalu sederhana, tetap ada alurnya, cuma ringan buat apa ya, buat pembaca atau enggak buat apa ya, buat anak-anak gitu kan. Tapi emang ini kayaknya buku zaman sekolah ya, buku anak-anak gitu kan. Jadi ya ringan banget tapi tetap intrik positifnya dapat sih gitu kan. Judulnya Si Miskin Yang Dermawan, karyanya Prabandaru Pustaka Jaya, tahun 1974 ya teman-teman. Ini ya mungkin gitu aja teman-teman ya video saya kali ini. Mudahan video review bukunya positif dan bermanfaat buat teman-teman yang nonton. Mudahan bawa hal-hal baik lah gitu ya. Sekian dulu, itu demikian video dari saya. Terima kasih teman-teman yang udah menonton. Jangan lupa subscribe, komen, like, share ya. Terima kasih teman-teman.